Halo sahabat sehat, perkenalkan saya Dr. Felicia Desi Irwanto, dokter spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Khusus Bedah Columbia Asia Pulau Mas. Pada info medis kali ini, saya akan membahas lebih jauh tentang mitos dan fakta seputar kebutuhan gizi. Mitos atau fakta, sering makan malam bisa menyebabkan berat badan naik. Saat ini memang banyak orang yang berusaha menahan untuk tidak konsumsi makan malam karena takut berat badannya naik. Tetapi sebenarnya tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa makan malam secara langsung dapat menaikkan berat badan. Tetapi makan yang terlalu larut malam memang dapat mempengaruhi hormon rasa lapar dan rasa kenyang, sehingga bisa dapat memicu nafsu makan yang berlebih pada kemudian hari. Kemudian, jenis makanan yang dikonsumsi pada malam hari tentu juga berpengaruh. Misalkan jika Anda konsumsi makan makanan yang tinggi kalori, dan juga kurang berolahraga juga dapat meningkatkan berat badan. Usahakan untuk selalu memberi jeda 2-3 jam dari waktu makan ke waktu tidur supaya berat badan Anda juga bisa tetap terjaga. Mitos atau fakta, pengidap diabetes mellitus tidak boleh mengkonsumsi karbohidrat. Sebenarnya hal ini mitos ya, karena karbohidrat itu tetap dibutuhkan oleh tubuh. Minimal adalah 100-130 gram per harinya. Bagi pengidap diabetes mellitus, yang terpenting adalah konsumsi karbohidrat dalam jumlah yang cukup sesuai dengan kebutuhan. Dan tentu saja harus pilih jenis karbohidrat yang bersifat kompleks dan memiliki indeks glikemik yang lebih rendah. Misalnya seperti pilih nasi merah dibandingkan dengan nasi putih, umbi-umbian, pilih roti gandum dibandingkan dengan roti putih, dan juga konsumsi berbagai jenis buah dan sayur. Mitos atau fakta, konsumsi buah segar lebih sehat dibandingkan dengan jus. Hal ini merupakan fakta karena buah yang segar mengandung kandungan vitamin, mineral, dan serat yang tetap utuh. Sedangkan jus apabila dengan cara di blender itu lebih banyak kandungan vitamin dan mineral yang hilang karena proses panas dari gerakan pisau blender yang cepat. Sedangkan pada jus yang didapatkan dengan cara cold press, walaupun vitamin dan mineralnya utuh, tetapi sudah banyak serat yang hilang. Mitos atau fakta, badan yang kurus sudah pasti kekurangan gizi. Sebenarnya hal ini bergantung ya, karena badan yang tampak kurus sebenarnya belum tentu kekurangan gizi. Perlu pemeriksaan lebih lanjut. Misalkan kita perlu mengetahui indeks massa tubuhnya. Bila masih berada di rentang normal, yaitu di 18,5 sampai 22,9, maka tetap dikategorikan sebagai berat badan yang normal. Selain itu, perlu juga dicek komposisi tubuhnya dengan menggunakan alat timbangan yang bernama bioimpedance analysis. Dari alat ini kita bisa mengetahui berapa banyak massa lemak dan massa bebas lemak seseorang. Bila masih berada dalam rentang normal, maka walaupun dia tampak kurus, tapi sebenarnya tidak bisa dikatakan kekurangan gizi. Mitos atau fakta, minum air lemon di pagi hari bisa membantu meluruhkan lemak di badan. Sebenarnya hal ini mitos, karena tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa air lemon bermanfaat secara langsung untuk menurunkan berat badan bila dibandingkan dengan air mineral. Tetapi lemon sendiri, seperti kita ketahui, kaya akan vitamin C dan antioksidan yang baik untuk kesehatan. Jadi bila ingin menurunkan berat badan, tetap boleh konsumsi air lemon, tetapi tetap harus menjaga juga pola gizi dengan rendah kalori dan perbanyak aktivitas fisik atau olahraga. Mitos atau fakta, makanan yang gluten free lebih sehat. Sebenarnya untuk hal ini sangat bergantung pada kondisi kesehatan seseorang. Gluten sendiri merupakan jenis protein yang bisa ditemukan pada makanan gandum-ganduman seperti roti. Nah, bagi orang-orang yang memiliki penyakit alergi gandum atau memiliki penyakit yang kita sebut dengan celiak, itu memang diwajibkan untuk menghindari makanan yang mengandung gluten. Tetapi sebenarnya bagi orang-orang yang sehat, makanan gluten free tidak ada dampak kesehatan yang berbeda dibandingkan dengan makanan yang mengandung gluten. Mitos atau fakta, konsumsi whey protein dapat membantu pembentukan otot. Hal ini merupakan fakta. Sebenarnya whey protein itu merupakan salah satu jenis protein yang bisa ditemukan di susu. Dan whey protein sendiri mengandung jenis protein yang tinggi BCAA-nya. Dan BCAA ini bermanfaat untuk meningkatkan pelepasan hormon yang membentuk otot dan juga menstimulasi pembentukan otot di dalam tubuh, baik secara tingkat molekul maupun genetik. Selain itu, whey protein juga sangat cepat diabsorpsi dan digunakan oleh tubuh dibandingkan dengan jenis protein yang lainnya. Oleh karena itu, konsumsi whey protein sangat membantu bila Anda ingin meningkatkan massa otot di tubuh Anda.
Bila Anda ingin mengkonsumsi whey protein untuk meningkatkan massa otot, sebaiknya berkonsultasi dulu dengan tenaga profesional. Karena konsumsi protein secara berlebihan dan tidak terkontrol bisa menyebabkan gangguan pada ginjal. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Salam hidup sehat dan sampai jumpa.